sehat dan bersukacita. Apa kabar semuanya? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, pada hari ini kita akan memulai ibadah par online GKI Taman Andrea. Untuk memulai ibadah, mari kita angkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Ibadah kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami ingin bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang 1 minggu. Tuhan telah menyertai kami, dan pada hari ini kami ingin beribadah kembali. Tuhan menjaga kami selama ibadah. Tuhan juga membantu kami untuk fokus dalam beribadah, juga untuk kelanjutan ibadah. Tuhan menolong dan menyertai hingga berakhirnya ibadah ini. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silahkan duduk teman-teman. Masih semangat memuji Tuhan kan? Mari kita mengangkat satu pujian, Buku Tanpa Kata. Menyucikannya dengan darahnya,
saatnya kita memberikan korban persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, dan saat ini kita akan menaikkan lagu Burung Pipit. Kali lagi ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih kita anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih kita anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih kita anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih kita anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan pelihara. Pasti Tuhan berkati. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, pada hari ini kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk pelayanan PAT. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Lydia, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita satu dalam doa. Adik-adik yang ada di rumah, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami bersyukur bersama dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada waktu diberikan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami tidak bersama-sama bertemu satu dengan yang lain Tuhan, namun kami bersyukur Engkau memberikan kami alat yang boleh kami gunakan untuk bersama-sama tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami mau membaca firman-Mu, mendengarkan cerita firman-Mu.
Tuhan Yesus tolong kami sehingga kami semua boleh mengerti, boleh memahami, dan terlebih ya Tuhan Yesus, kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau membaca firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Kita melihat lewat video. Selamat menyaksikan. Hari ini kita kembali akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Tema kita, Paulus di Efesus. Sementara Apolos berada di Korintus, Paulus mengadakan perjalanan dan tiba di Efesus. Di Efesus, dia berjumpa dengan beberapa orang percaya dan bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, apakah kalian sudah menerima Roh Kudus?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu tentang Roh Kudus." Paulus bertanya lagi, "Kalau begitu, kalian dibaptis dengan baptisan apa?" Mereka menjawab, "Kami dibaptis dengan baptisan Yohanes." Paulus kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan bagi orang-orang yang ingin meninggalkan dosanya, atau disebut baptisan pertobatan. Dan setiap orang yang sudah dibaptis oleh baptisan Yohanes harus percaya kepada Yesus. Setelah mendengar itu, mereka berkata, "Kami mau dibaptis di dalam nama Yesus." Segera Paulus membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, atas kepala mereka, Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa asing serta bernubuat. Jumlah mereka kira-kira 12 orang. Kemudian Paulus pergi ke rumah ibadat, dan setiap hari Sabat selama 3 bulan dia mengajar dengan berani dan menjelaskan bahwa mereka, orang-orang di Efesus, harus menerima Yesus dan percaya kepadanya. Tetapi ada beberapa orang yang menolak ajarannya dan menantang Kristus dengan terang-terangan. Oleh sebab itu, Paulus memisahkan orang-orang yang sudah percaya, yang menjadi murid Kristus, dengan mereka. Sejak saat itu, ia mengajar mereka, orang-orang yang sudah percaya, di suatu ruangan kuliah Tiranus setiap hari selama 2 tahun. Sehingga semua orang di Asia Kecil, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, mendengar firman Allah. Dan Tuhan mengaruniakan Paulus kuasa yang luar biasa untuk melakukan mujizat. Sehingga apabila sapu tangan atau pakaiannya diletakkan pada orang sakit, maka mereka sembuh dan keluarlah roh jahat apapun yang merasuk mereka. Nah, serombongan orang Yahudi yang biasa berkeliling dari kota ke kota mengusir roh jahat, atau yang biasa disebut tukang jampi, mereka membuat rencana untuk mengusir roh jahat dengan menggunakan nama Tuhan Yesus, seperti yang biasa dilakukan oleh Paulus. Mereka memutuskan untuk memakai mantra ini. Dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, keluarlah engkau. Rombongan itu terdiri dari 7 orang anak Skewa. Skewa adalah seorang imam Yahudi di Efesus. Ketika mereka mencoba mantra itu terhadap seorang yang kerasukan roh jahat itu menjawab, "Aku tahu siapa Yesus dan siapa Paulus, tetapi engkau ini siapa?" Roh jahat itu lalu menerjang dan memukuli 2 orang di antara
anak-anak Skewa itu, sehingga keduanya kabur dari rumah itu dalam keadaan telanjang dan luka-luka parah. Dengan cepat sekali peristiwa itu tersiar di seluruh Efesus, baik di kalangan orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi. Penduduk kota ketakutan dan nama Tuhan Yesus sangat dimuliakan. Banyak orang yang telah percaya yang sebelumnya melakukan sihir mengakui perbuatan mereka dan membawa kitab sihir serta jimat mereka lalu dibakar di muka umum. Ini menyatakan betapa besar pengaruh dan kuasa firman Allah di daerah itu. Nah, bagaimana adik-adik? Cerita firman Tuhan hari ini sangat memberkati kita. Nah, adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbicara tentang Paulus di Efesus. Nah, adik-adik, apa yang perlu kita pelajari? Apa yang dapat kita teladani dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita lihat dari murid-murid yang belum menerima Roh Kudus. Murid-murid yang belum menerima Roh Kudus. Nah, adik-adik, Paulus ketika di Efesus, dia bertemu dengan murid-murid yang belum menerima Tuhan Yesus. Nah, kemungkinan besar murid-murid tersebut sedang melayani, tetapi Paulus merasa ada yang janggal, merasa ada yang kurang dari mereka. Nah, pada saat itu Paulus kemudian bertanya kepada mereka, apakah mereka sudah menerima Roh Kudus? Lalu jawab mereka bahwa belum. Lalu kemudian Paulus menceritakan bagaimana cara mereka supaya mereka boleh menerima Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik yang ada di rumah sama seperti dengan kita saat ini. Mungkin selama ini sebelum corona kita sering pergi ke gereja. Kita setiap hari Minggu setia ke gereja, setia melayani Tuhan, setia memuji Tuhan. Tetapi ada satu yang mungkin kita lupakan, yaitu menerima Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang penting di dalam kehidupan kita adalah menerima Roh Kudus. Nah, di sini Paulus menceritakan kepada murid-murid yang belum menerima Roh Kudus bagaimana cara mereka agar mereka boleh menerima Roh Kudus. Nah, cara yang pertama yaitu menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua yaitu dengan mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita masing-masing. Nah, adik-adik yang saya kasihi, adik-adik yang ada di rumah, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai. Dan jangan lupa mengundang Roh Kudus di dalam hidup adik-adik, agar hidup adik-adik tetap berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Nah, tujuan Roh Kudus di dalam hati kita yaitu memimpin adik-adik, mengarahkan adik-adik, menyadarkan adik-adik dari kesalahan yang adik-adik buat. Mungkin adik-adik melakukan dosa. Nah, yang mengingatkan kita adalah Roh Kudus, memimpin kita dan mengarahkan kita atau menuntun kita ke jalan yang benar, menuntun kita untuk tetap bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, hal yang dapat kita pelajari, kita belajar dari anak-anak Skewa. Nah, adik-adik, anak-anak Skewa ini adalah tukang-tukang sihir, tukang jampi-jampi, atau orang yang suka menyembuhkan orang sakit. Mereka berkeliling kemana-mana mencari orang sakit dan menyembuhkan. Nah, ingat adik-adik, Tuhan Yesus juga mampu menyembuhkan orang sakit. Tetapi berbeda dengan anak-anak Skewa ini. Anak-anak Skewa ini menggunakan mantra, menggunakan sihir untuk menyembuhkan orang. Mungkin orang yang mereka sembuhkan itu sembuh hari ini, tetapi besok
akan lebih parah lagi. Mereka memang mereka hari ini tidak sakit, tetapi besoknya mungkin lebih parah dari sakit yang kemarin-kemarin. Beda dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan kita, sembuh hari ini dan sembuh selamanya. Jadi adik-adik yang ada di rumah, ketika adik-adik sedang sakit, percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita. Nah, adik-adik, anak-anak Skewa ini mau memperhatikan cara Paulus, melihat cara Paulus dalam menyembuhkan orang sakit. Mereka heran kenapa Paulus bisa menyembuhkan orang sakit dengan nama Tuhan Yesus. Nah, anak-anak Skewa ini melihat dan mengikuti cara Paulus. Mereka mencoba cara Paulus dalam menyembuhkan orang sakit, yaitu dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Mereka juga mengatakan, dalam nama Yesus orang sakit sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak dapat menyembuhkan orang sakit tersebut. Justru sebaliknya, mereka justru diserang oleh roh jahat tersebut. Orang sakit itu tidak sembuh, orang kerasukan itu tidak sembuh, tetapi justru anak-anak Skewa ini yang kembali sakit. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hal yang dapat kita teladani dari Paulus adalah ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, kita punya hak, kita punya warisan untuk menyebut nama Tuhan Yesus. Nah, anak-anak Skewa ini menganggap bahwa nama Tuhan Yesus itu adalah sebuah mantra, sebuah sihir yang boleh mereka pakai untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi yang sebenarnya adalah rahasia dari Paulus untuk bisa menyembuhkan orang sakit dengan nama Tuhan Yesus, yaitu karena Paulus tinggal di dalam di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tinggal di dalam Paulus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jadi kunci yang menjadikan Paulus untuk dapat menyembuhkan orang sakit, yaitu dengan tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi adik-adik yang ada di rumah, itulah hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, yaitu kita belajar dari murid-murid yang belum menerima Roh Kudus. Lalu adik-adik yang ada di rumah, bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh Roh Kudus? Yaitu dengan menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus dan mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita. Dan yang kedua, kita belajar dari anak-anak Skewa, bagaimana Paulus menyembuhkan orang sakit, bukan dengan mantra, bukan dengan sihir, bukan dengan jampi-jampi, tetapi dengan nama Tuhan Yesus. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik yang ada di rumah tetap sehat, tetap kuat dalam mengiring Tuhan Yesus, dalam mendengar cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita tutup, kita satu di dalam doa. Semua adik-adik yang ada di rumah, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini, karena sungguh Engkau baik, sungguh Engkau mengasihi kami, dan hari ini kami bersyukur kami boleh ada waktu untuk bersama-sama mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami sehingga firman-Mu yang kami sudah baca, kami sudah dengar, boleh tertanam baik dalam hati kami. Terlebih khusus untuk adik-adik sekolah minggu, tuntun kami semua untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, apa kabar adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah? Kakak Okta harap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita dalam menjalani hari-hari kita. Mungkin ada yang sedang sakit atau ada yang lagi keluar kota. Kata Kakak Okta harap, Kakak Okta percaya bahwa Tuhan akan selalu menyembuhkan, akan selalu memberkati, menjaga dan memelihara kita semua. Tidak terasa kita sudah berada di bulan November, bulan depan kita sudah masuk dalam bulan Natal. Meskipun kita belum bisa bertemu dalam ibadah par secara langsung, tapi Kak Okta harap kita tetap sukacita dalam menjalankan hari-hari kita. Kita tetap selalu mengandalkan Tuhan dan selalu setia beribadah kepada Tuhan. Buat adik-adik yang ada di rumah,
dalam kehidupan new normal ini. Okta harap jika adik-adik sedang keluar rumah, ada keperluan keluar, untuk kita semua sama-sama boleh melakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan selalu berserah hanya kepada Tuhan. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Semua lipat tangan, Kakak Okta pimpin dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu, dan saat ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, baik guru-guru sekolah minggu yang sudah mengambil pelayanan pada saat ini, begitu juga adik-adik yang ada di rumah yang setia memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, adik-adik sekolah minggu yang masih dalam pertumbuhan, yang masih kecil, Tuhan memberkati boleh bertumbuh menjadi anak yang takut Tuhan, menjadi anak yang sehat, dan masa depan adik-adik sekolah minggu kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Yang masih dalam pendidikan, Tuhan berikan selalu kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan, dan apa yang kami perlukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan mempercukupkan semuanya itu. Berkati juga orang tua kami dalam setiap usaha, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka, Tuhan buat berhasil. Inilah doa kami, sertai kami sepanjang minggu ini, dan sehingga minggu depan kami boleh sama-sama kembali bersekutu dalam ibadah pada online GKI Tamal Andrea. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.